Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. نوينا تعلم وتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Setelah pertemuan kemarin meringkas daripada pembahasan yang lalu dari keluarganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dibagi menjadi beberapa bagian. Ada yang disebut dengan ahlul kisah, ada yang termasuk ahlul bait daripada ayat Al-Quran secara umum dan disebut secara khusus melalui hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sholawat, yaitu istri-istrinya. Begitu juga dari keluarga Nabi yang diharamkan untuk menerima sedekah, yaitu keluarga Sayyidina Ali, Sayyidina Ja'far, Sayyidina Aqil, Abna Abi Thalib, putra-putranya Abi Thalib. Kemudian keluarga Al-Abbas, keluarganya Abbas bin Abdul Muttalib, keluarga paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun diingatkan bahwa yang akan dibahas di sini dari keluarga Ali, yang mana akan disebutkan terlebih dahulu dari asal usulnya, yaitu Rasulullah dan As-Sayyidah Khadijah. Namun untuk cerita Rasulullah tidak akan dibahas di kitab ini, dibahas di kitab yang lainnya di dalam Alimu Auladakum Mahabbatar Rasul. Kemudian setelah Sayyidah Khadijah akan dibahas tentang turunan, yaitu dari keluarga Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah, keturunannya. Begitu juga sebagian daripada putri-putri Rasulullah selain Sayyidah Fatimah. Karena itu disebutkan di sini wa sanu'ridu fi safahati taliyat, akan kami sodorkan pada kalian di halaman-halaman berikutnya, li'a'lami hadhihi dawhah al-mubarakah min nasli Khadijah radhiyallahu anha ila baiti Ali wa Fatimah radhiyallahu anhuma ila dzurriyyatihima Al-Hasan wal Husain wa Zainab wa Ummu Kulthum wa Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhum ajma'in. Akan aku sodorkan nama-nama dari keluarga yang diberkahi dari keturunan Sayyidah Khadijah sampai ke keluarga Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra, menuju keturunan keduanya dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Kemudian akan disebutkan Zainab wa Ummu Kulthum dari putrinya Rasulullah, Ruqayyah akan disebutkan juga, wa Ali Zainal Abidin, cicit Rasulullah Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhum ajma'in. Wa sawfa uhawilu tabsid wa taysir hatta nagrubu hadhihi siratil atirah, hadhihi siratal atirah wa hadhihi dawhatal mubarakah linnashi'a min auladina wal muslimin ajma'in. Aku berusaha untuk membuat meluas pembahasannya tapi mudah untuk difahami, sehingga bisa kita mendekat kepada perjalanan hidup dari mereka yang indah dan perjalanan hidup dari keluarga yang diberkahi ini, untuk memahamkan kepada anak-anak kita yang mulai tumbuh dewasa. Begitu juga kepada umat muslimin secara umum. Beliau Syekh Muhammad Al-Yamani mengatakan wa nushhidullaha ala hubbina lahum, dan aku menyaksikan diriku kepada Allah Subhanahu wa taala atas cintaku kepada mereka, keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kahubbi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahum duna khurujin bil hubbi ila mazalikil ghulwi fala narfa'uhum fawqa manzilatihim fahum jami'an ibadun mukramun.
Sebagaimana sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara menyeluruh mencintai keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu juga aku mencintainya. Tidak keluar sebab cintaku pada mereka sampai melalui batas-batas tertentu. Karena boleh kita mencintai seseorang dengan cinta yang besar, tapi kita tidak boleh melebih-lebihkan cinta kita daripada batas-batasnya. Sebagaimana kita mendengarkan sering di burdah tentang pernyataan orang-orang Nasara kepada Nabi Musa, dan kita diingatkan da'mad da'athun Nasara fi nabiyyihimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Kita boleh memuji Nabi tapi tinggalkan apa yang dilakukan oleh orang Nasara sampai menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan. Nabi Isa dianggap oleh Tuhan oleh mereka kaum Nasara. Kita tinggalkan. Fahkum bima syi'ta madhan fi wahtakimi. Boleh kita memuji Nabi sampai batas manapun, yang penting tidak menganak Tuhankan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga kita kepada keluarga Nabi. Boleh kita mencintai mereka, tapi jangan sampai cinta kita kepada mereka melebihi batas-batas yang diajarkan. Mendahulukan mereka daripada Allah dan Rasulnya nggak mungkin. Allah dan Rasulnya terlebih dahulu, baru mencintai mereka setelahnya. Fala narfa'uhum fawqa manzilatihim. Kita tidak akan mengangkat mereka, memuliakan mereka di atas kadarnya mereka. Mereka ahlul bait kita muliakan, tapi kita tidak jadikan mereka nabi seperti sebagian keyakinan meyakini bahwa Sayyidina Ali adalah nabi, bahkan keliru malaikat Jibril memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad, aslinya yang benar kepada Sayyidina Ali. Na'udzubillah min dzalik. Boleh kita mencintai mereka tapi dalam batas tertentu. Fahum jami'an ibadun mukramun. Mereka keluarga Nabi adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan disebutkan dari mana segi kemuliaan mereka di pembahasan yang akan datang. Amarna bihubbihim wa tawqirihim, umirna bihubbihim wa tawqirihim, fasami'na wa ata'na. Kita umat Muhammad, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mencintai mereka, menghormati mereka, maka sudah sepantasnya kita untuk mendengarkan apa itu perintah dan kita jalankan perintah tersebut. Jangan sampai kita melakukan apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, orang-orang kafir, ketika mendengarkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sami'na wa asaina. Mendengarkan tapi melanggar apa yang diperintahkan. Tapi sebagaimana di dalam akhir surat Al-Baqarah, sami'na wa ata'na. Kita mendengarkan dan kita patuh atas apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wal aqilul mu'min yudrik anna man barra alal bait wa ikramahu anna min birri alil bait wa ikramihim wa tawqirihim adamul ghuluwi fihim. Orang yang berakal, orang yang beriman akan mengerti bagaimana cara memuliakan, berbuat baik kepada mereka keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa melebihi batas daripada cara mencintai mereka, atau bahkan menjauh dari mencintai mereka, justru membenci mereka. Nah, di sini dikatakan adamul ghuluwi fihim, mencintai satu golongan, meninggalkan golongan yang lain. Oh, anak ini muridnya Asegaf, jadi yang saya cintai Asegaf, yang lainnya Asegaf enggak. Ini enggak boleh. Semuanya, siapapun, yang penting dia al baitin Nabi, keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semuanya harus kita muliakan. Enggak boleh pilih-pilih. Kalau pilih-pilih bukan mencintai keluarga Nabi, itu mencintai seseorang, perorangannya. Nah, ini yang dilarang. Ini namanya hulu, melewati batas daripada yang ditentukan. Kalau memang mencintai keluarga Nabi secara menyeluruh, kalau kita mau mengunggulkan salah satu dari mereka, nggak masalah. Tapi kalau mencintai fulan, tidak mencintai fulan, ini yang dilarang. Aurafihim fauqa manzilatihim, atau mengangkat derajat mereka bukan pada posisinya.
sama-sama habaibnya, sama-sama turunannya Nabi, harus kita cintai. Tapi ini yang alim lebih kita muliakan. Yang bukan orang yang alim tetap kita muliakan, tapi tidak semulia yang alim. Itu harus kita tentukan posisi-posisi mereka. Au ayyudhafa ilaihim ma laysa lahum, atau memberikan sesuatu yang bukan yang pantas untuk mereka dapatkan. Seperti bukan orang alim, bahkan mungkin untuk membaca doa nggak bisa, tapi diberikan untuk membaca doa. Lah ini nggak pas. Mereka hadir, kita harap doanya iya, tapi untuk membaca misalkan doa maulid, sedangkan dia nggak bisa, jangan. Nggak bisa ceramah, disuruh ceramah, jangan. Walaupun dia zuriyah Nabi, walaupun dia ahlu baiti Nabi, berikan pada posisinya, muliakan mereka, tapi pada posisi tertentu. Kalau mereka ulama, muliakan, cari ilmu, ikuti jejak mereka. Kalau mereka bukan ulama, muliakan, cintai. Kalau salah, ingatkan. Itu bukti cinta kepada mereka. Inna gadrahum rafi' walhamdulillah. Keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu harus kita syukuri. Wa makanatuhum 'aliyah walhamdulillah. Kedudukan mereka luhur. Dari segi apapun keadaan mereka, dari darah mereka mengalir darahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nasabuhum tahirun syarifun wa asluhum karim. Nasabnya mereka suci, mulia, dan asalnya mereka adalah orang yang paling mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasiratuhum atirah wa fi'luhum hamid. Kebanyakan daripada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam perjalanan hidupnya indah. Daripada ulama-ulama kita terdahulu, salafun salihun, mereka nggak ada perbuatan mereka sia-sia, nggak ada. Sampai sekarang bermanfaat dan kita rasakan. Dan perbuatan mereka adalah perbuatan yang terpuji. Maka dari itu, wa ma alaina illal iltizam bil adab ma'ahum. Tidak ada kewajiban bagi kita kecuali hanya menjalankan adab kepada mereka. Selalu salafun salihun, kepada siapapun adab lebih dikedepankan, terlebih lagi kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa i'tauhum huquqahum, kita berikan hak-hak mereka. Hak-hak di sini bukan berarti mereka minta kita berikan, tidak. Hak-hak mereka, kalau mereka itu butuh ilmu, kita berikan ilmu kepada mereka. Mereka butuh arahan, kita arahkan mereka. Mereka nggak benar jalannya, kita benarkan jalannya. Jangan sampai kita mengaku cinta melihat keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jalannya nggak benar, kita biarkan. Itu bukan cinta kepada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa mahabbatuhum bimithli ma amaranallahu azza wajal, dan kewajiban kita adalah mencintai mereka sebagaimana itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Al-Qur'an kita sudah dijelaskan, qul ma as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Kita diperintahkan oleh Allah hanya untuk mencintai mereka. Nabi diperintahkan mengatakan, aku tidak meminta bayaran pada kalian kecuali kasih sayang kepada keluargaku. Wa bimithli ma ausana sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita mencintai mereka dengan apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak wasiat tentang keluarganya Nabi, diantaranya ahlu baiti kasafinatin Nuh, dan itu akan dijelaskan di pertemuan akan datang. Wabil kaifiyatil lati ahabbahum biha sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan cara mencintai mereka seperti cara para sahabat Nabi mencintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak riwayat hadis, di antaranya Sayyidina Abu Bakar, dan akan kita bahas di pertemuan akan datang. Karena itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, nas'alullah taala an yazidana hubban bihi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan kecintaan kita kepada Allah. Wa hubban bi rasulihi, cinta kepada Rasulullah. Wa hubban bi ali baitihil kiram, cinta kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Wa hubban li ashabihil ghuril mayamin, cinta kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mualatan lahum,
sambung kepada mereka. Wa an yaj'alana mimman yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita di antara orang-orang yang lebih mengutamakan Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman. Wa an la yaj'ala fi qulubina ghillan li ahadin minhum. Dan mudah-mudahan Allah tidak menjadikan di hati kita penyakit iri, benci kepada salah satu di antara mereka. Kama wasafa Rabbul Izzati al-mu'minina bihi, sebagaimana Allah mensifatkan orang-orang mukmin di dalam ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah para sahabat, setelah para tabi'in dan seterusnya, yaquluna, mereka mengatakan rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni kita, wali ikhwanina, dan saudara-saudara kita, alladzina sabaquna bil iman, yang mereka terlebih dahulu beriman kepada Engkau ya Allah, wala taj'al fi qulubina ghillan, jangan jadikan di hati kami penyakit benci, iri kepada lilladzina amanu, kepada orang-orang beriman. Rabbana innaka raufur rahim, ya Allah Engkau adalah zat yang maha kasih sayang dan maha merahmati. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.